Hai, ketemu lagi dengan saya Santi Nur Maya Papan. Kita belajar akuntansi lagi yuk. Jangan lupa like and subscribe. Hai, kita belajar akuntansi keuangan lagi yuk. Akuntansi keuangan di kelas 11, kita masuk ke materi kas atau cash. Dan juga kita akan belajar tentang kas kecil atau pada video ini kita akan membahas KD 3.11 menganalisis pembentukan kas kecil. Nah, diharapkan setelah menonton video ini kita mampu menjelaskan apa pengertian kas dan kas kecil dan juga dapat membedakan antara kas dengan kas kecil. Lalu, apakah sumbernya sama si kas dan si kas kecil? Dan bagaimana cara penggunaan kas dan kas kecil, serta yang terpenting adalah bagaimana cara mencatat kas di dalam setiap transaksi dan juga bagaimana mencatat kas kecil di dalam setiap transaksi. Namun sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kas. Kas ini merupakan akun yang paling liquid di akuntansi, yaitu di daftar akun biasanya di posisi teratas dengan kode 1. Karena dia adalah alat pembayaran yang sah jika dia memiliki dua kriteria. Yang pertama, tersedia, artinya di dalam perusahaan kas ini tersedia untuk dipakai sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi. Kemudian yang kedua adalah bebas. Bebas artinya adalah di sini setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Kas di sini antara lain adalah uang tunai. Uang tunai yang biasa kita temui di masyarakat ada berupa kertas maupun logam. Baik ada yang di tangan di perusahaan atau kita biasa istilahkan dengan cash in hand atau ada di bank, kita istilahkan biasa cash in bank atau CIB. Kemudian cek, demand deposit, dan money order. Kas ini merupakan akun yang paling liquid, sehingga kas ini harus diawasi secara ketat, cara pemakaian dan atau penggunaannya. Karena kas di sini mudah dipindah tangankan, mudah diselewengkan, mengingat dia sangat liquid, sangat gampang dicairkan, sehingga hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kas kecil ataupun kas. Dimana kita tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa sumber dari penerimaan kas itu dari mana aja. Kalau kita bicara tentang bisnis retail, itu penerimaan pelunasan piutang merupakan sumber dari kas. Nah, karena zaman sekarang sudah zaman digital, biasanya setiap kali transaksi itu sudah jarang menggunakan sistem pembayaran tunai. Biasanya sudah via transfer. Nah, kemudian pelunasan piutang ini merupakan sumber dari kas, sumber pendapatan juga. Nah, kemudian pendapatan dari penjualan tunai, baik barang dagang maupun penjualan dari aktiva tetap seperti kendaraan, tanah, dan gedung. Di antara lainnya adalah pendapatan dari dividen dan juga pendapatan bunga bank. Ini merupakan sumber dari kas yang biasa kita taruh di bank. Ini sangatlah harus ketat, maka oleh sebab itu kas ini tidak bisa ditangani oleh satu orang. Biasanya ada yang menerima di bagian departemen kasir, kemudian ada yang mencatat atau membukukan di departemen akuntansi. Nah, setiap transaksi zaman sekarang sudah digital, biasanya kita menggunakan transfer dan akan melibatkan pihak ketiga di sini adalah bank. Nah, bank ini yang akan nanti mencatat secara otomatis, namun nantinya akan ada penyesuaian antara pencatatan bank dengan pencatatan di perusahaan. Pengawasan dilakukan itu tujuannya untuk meminimalis tingkat penyelewengan dan juga boros dalam penggunaan kas. Oleh sebab itu,
kita harus tahu apa biaya-biaya beban-beban yang dikeluarkan secara rutin dan bagaimana cara penggunaannya itu harus direncanakan terlebih dahulu. Salah satu pengendalian internal terhadap kas itu biasanya adalah pembentukan dana kas kecil, di mana semuanya itu dilakukan bertujuan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Juga untuk menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Nah, di sini ada internal pengawasan itu di mana berkaitan dengan pengawasan administrasi dan pengawasan akuntansi. Setiap transaksi kas kecil atau kita kenal dengan istilah petty cash, di mana di sini ada pembentukan dana sebesar sejumlah dana yang besarnya ditentukan oleh owner atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam suatu perusahaan tertentu untuk membiayai pengeluaran rutin setiap hari, namun relatif kecil. Di sini metode pencatatannya ada dua, yaitu dengan dana tetap atau impress fund system dan juga sistem dana berfluktuasi. Perbedaannya adalah ketika dengan sistem dana tetap, itu tidak ada pencatatan atau penjurnalan dalam setiap melakukan pengeluaran biaya-biaya. Dia akan dicatat ketika saat pengisian kembali. Saat pengisian kembali, seluruh bond atau kwitansi atau bukti-bukti transaksi dikumpulkan, lalu dilakukan pencatatan dan pengisian kas kecil kembali. Untuk dana biasanya itu dilakukan pencatatan setiap kali terjadi transaksi atau pembayaran biaya-biaya. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai sistem dana kecil dana tetap. Di sini dananya adalah 250.000. Dan di sini sudah di rekap biaya-biayanya antara lain ada perangko, rekening air, listrik, biaya pos, pembelian suplai kantor, biaya rapat dan pertemuan, biaya makan atau minum karyawan, dan kemudian saat pengisian baru di sedangkan untuk sistem dana berfluktuasi atau dana tidak tetap, ini akun yang dipengaruhi adalah kas kecil, di mana setiap terjadi transaksi pengeluaran atau pembayaran biaya, maka akun yang dipengaruhi adalah akun biaya pada debit, kreditnya adalah kas kecil, dan setiap kali transaksi itu harus dicatat. Contoh kasusnya di sini, 31 Desember dibayar rekening listrik, itu akan dicatat di tanggal 5 Desember dengan mempengaruhi akun yaitu beban rekening air dan listrik, posisi debit dan di posisi kredit adalah kas kecil. Selanjutnya membayar rekening listrik juga sama, beban listrik atau rekening listrik telepon, kemudian di posisi kreditnya adalah kas kecil, kemudian dibeli supplies kantor, beban supplies kantor, di debit dan di kreditnya adalah kas kecil. Tanggal 12 Desember itu juga sama, biaya rapat dan juga kas kecil sebesar 31.250, dibayar biaya makan, lalu tanggal 20 Desember diisi kembali kas kecilnya sebesar 196.500. Nah, di sini perbedaannya bahwa ada pengisian kembali. Jurnalnya dibuat seperti jurnal umum, namun ada juga yang memiliki tabel khusus untuk pencatatan pengeluaran relatif kecil ini yang menggunakan kas kecil. Namun di sini karena transaksinya masih sedikit, skalanya masih kecil, maka kita buat seperti jurnal umum. Di mana di sini saat pengisian kas kecil pada kas bank, di mana kas kecil di debit dan di kredit adalah kas bank. Sehingga kas kecil ini bersumber dari kas bank. Nah, setelah itu
ketika terjadi transaksi dari tanggal 5, 7, 9, 12, 19, 20, 23, 27 itu semua biaya-biaya di debit dan di kreditnya adalah berbagai macam kolom-kolom yang bisa dibuat kan kebutuhan perusahaan masing-masing. Di sini dibuatkan stok dari kas opnam dari kas kecilnya, di mana ada kas bon perjalanan dinas, direktur, stok uang, jumlah uang yang ada, dengan pencatatan di mana ada seseorang yang ditunjuk untuk mencatat setiap transaksi-transaksi yang relatif pengeluarannya kecil. Selain tadi kas ada di tangan, ada juga di bank. Kas yang di bank ini nanti akan diadakan rekonsiliasi bank. Tentunya akan ada selisih pencatatan antara di bank dengan catatan di perusahaan. Perbedaan pencatatan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya deposit in transit, di mana ada setoran dalam perjalanan, di mana kita sudah menyetorkan uang ke bank, namun kita sudah mencatat, namun di bank belum. Kemudian outstanding check, ceknya sudah dikeluarkan oleh kita, tapi oleh perusahaan yang bersangkutan belum dicairkan ke bank. Kemudian ada kesalahan pencatatan, ada tagihan wesel dan bunga yang langsung ditagihkan oleh bank. Oleh bank sudah dikurangkan, namun di catatan perusahaan belum. Ada bunga, pendapatan bunga, ada biaya administrasi bank, dan juga ada cek kosong dan kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank. Rekonsiliasi ini bisa dengan 2 kolom, pada umumnya dibuat oleh perusahaan, sedangkan 8 kolom itu biasanya dibuat oleh akuntan untuk memeriksa lebih detail lagi. Kalau 2 kolom lebih mencari saldo yang tepat. Kemudian yang 4 kolom dia akan lebih rinci, ada saldo awal, kemudian ada penerimaan 1 periode, kemudian ada pengeluaran yang sesuai dengan catatan perusahaan. Kemudian 8 kolom itu dia ada saldo awalnya berapa, lalu berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan, dan saldo akhir yang. Di sini ada PT Fund versi mempunyai kas dan menerima laporan dari bank, ya rekening koran kita menyebutnya laporan dari bank. Saldonya per 1 Januari di bank itu 29.447.100. Kemudian ada penerimaan sebesar 2.492.500 dan ada pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian catatan perusahaan saldonya malah berbeda. 28.101.600. Nah, penerimaan bulan Januari ada beberapa dan pengeluaran juga, dan saldo akhirnya Rp12.762.450. Nah, di sini ada salah mencatat pengeluaran di mana yang harusnya 230.000 namun dicatat 320.000 dalam buku perusahaan. Sebab itu diperlukan rekonsiliasi dari transaksi, buatkan 2 kolom saja di mana ada catatan perusahaan dan juga ada catatan bank. Saling didampingi bersebelahan sehingga kita bisa tahu mana yang ditambah, mana yang dikurangkan. Dan ada juga 4 kolom. 4 kolom di sini ada saldo awal periode, penerimaan 1 periode, pengeluaran, ada penerimaan, pengeluaran, dan yang terakhir ada rekonsiliasi 8 kolom. Nah, di sini ada 8 kolom yang biasa digunakan oleh para auditor. Ada saldo menurut bank, kemudian ada penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir. Oke, untuk saat ini kita sampai sini dulu. Di sini kecil diterangkan secara singkat dan padat. Nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita ambil satu kasus yang akan saya jelaskan kembali per langkah. Jadi untuk saat ini kita simpulkan bahwa ada pengertian kas, di mana kas
Itu merupakan alat pembayaran yang sah, yang diterima oleh umum dalam berupa uang kertas dan logam, ada cek, ada bilet giro. Sedangkan kas kecil adalah, kas kecil itu sejumlah uang yang dibentuk dan dikelola oleh satu orang yang ditunjuk oleh perusahaan dalam periode tertentu. Nah, untuk sumber kas sendiri itu dari transaksi penerimaan pelunasan piutang, ada penerimaan pendapatan penjualan barang dagang, penjualan aktiva tetap, kemudian ada pendapatan dividen maupun pendapatan bunga. Sedangkan untuk kas kecil sumbernya dari kas bank itu sendiri karena disisihkan, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Untuk pencatatannya dicatat di dalam jurnal umum bisa atau buku kas kecil, petty cash. Itu dimana dengan metode fluktuasi maka setiap kali transaksi akan dicatat, di mana akun beban di debit dan akun kas kecil itu berada di kredit. Sedangkan untuk dana tetap itu tidak perlu dicatat atau di jurnal karena saat pengisian kembali maka disitulah akan dicatat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang dikeluarkan. Kemudian terakhir pengawasan kas yang dilakukan selain tadi pembentukan dana kas kecil, kemudian transaksi rekening antar bank, dan terakhir di sini ada rekonsiliasi yang disebabkan oleh adanya selisih pencatatan saldo awal antara bank dengan perusahaan. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Next berikutnya kita akan lanjut bagaimana cara menghitung lebih rinci lagi dengan satu kasus. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih sudah like and subscribe.